Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan anggota kelompok saya sendiri Monica Indri dan teman saya Siti Nurhalimah akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tipologi kepribadian dalam mata kuliah Psikologi Umum dengan dosen pengampu Ibu Mila Juliawati, SSOCSC, MSOCSC. Pengertian tipologi kepribadian. Tipologi kepribadian adalah pengetahuan yang menggolongkan manusia berdasarkan faktor tertentu, misalnya karakteristik fisik, psikis, budaya, dan lain-lain. Kepribadian adalah berasal dari kata pribadi yang bermakna keadaan manusia sebagai perseorangan. Keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak orang. Pribadi perseorangan merupakan bagian dari seluruh manusia, di mana setiap pribadi mempunyai sifat yang merupakan watak. Macam-macam tipologi. Yang pertama, tipologi konstitusi. Yang kedua, tipologi temperamen. Yang ketiga, tipologi berdasarkan nilai-nilai kebudayaan. Pertama, tipologi konstitusi. Tipologi konstitusi merupakan tipologi yang dikembangkan atas dasar jasmaniah. Dasar pemikiran yang dipakai para tokoh tipologi konstitusi adalah bahwa keadaan tubuh, baik yang tampak merupakan bentuk penampilan fisik maupun yang tidak nampak, misalnya otak, susunan saraf, kelenjar-kelenjar darah, dan seterusnya. Beberapa ahli mengembangkan tipologi konstitusi ini di antaranya adalah: pertama, tipologi Hippolytus Gelinus, tipologi Viola, tipologi Sikuit, tipologi Sheldon. Yang kedua, tipologi temperamen merupakan tipologi yang disusun berdasarkan karakteristik segi kejiwaan. Dasar pemikiran yang dipakai para tokoh yang mengembangkan tipologi temperamen adalah bahwa berbagai aspek kejiwaan seseorang seperti emosi, daya pikir, kemampuan, dan lain-lain menurut karakteristik bersangkutan. Yang tergolong tipologi jenis ini yaitu: yang pertama, tipologi Plato, tipologi Immanuel Kant, tipologi Besen, tipologi Haymes. Tipologi berdasarkan nilai-nilai kebudayaan. Superger mengatakan bahwa kebudayaan atau culture merupakan sistem nilai karena kebudayaan itu tidak lain adalah kemampuan nilai-nilai kebudayaan yang tersusun atau diatur menurut struktur tertentu. Kebudayaan sebagai sistem nilai oleh Speger digolongkan menjadi 6 bidang, yaitu: yang pertama, bidang-bidang yang berhubungan dengan manusia sebagai individu. Terdapat 4 nilai, yaitu pengetahuan, ekonomi, kesenian, keagamaan. Yang kedua, bidang-bidang yang berhubungan dengan manusia sebagai anggota masyarakat terhadap 2 nilai, yaitu kemasyarakatan politik. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Ada banyak hal yang mempengaruhi kepribadian seseorang, baik itu faktor pembawa sejak lahir maupun faktor lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan yaitu faktor hereditas atau genetika. Adapun faktor lingkungan yang mempengaruhi dari tipologi diantaranya adalah: 1. Dari keluarga, 2. Sekolah, 3. Kebudayaan, dan 4. Lingkungan sosial. Selanjutnya yang keempat adalah cara mengukur kepribadian. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat kepribadian seseorang. Yang pertama, observasi direct. Observasi direct ini berbeda dengan observasi biasa. Observasi direct mempunyai sasaran yang khusus, sedangkan observasi biasa mengamati seluruh tingkah laku objek. Observasi direct memilih situasi tertentu, yaitu saat dapat diperkirakan munculnya indikator dari ciri-ciri yang hendak diteliti. Sedangkan observasi biasa mungkin tidak merencanakan untuk memilih waktu. Beberapa tipe dari observasi ini diantaranya: 1. Time sampling method, 2. Incident sampling method, dan 3. Metode buku harian terkontrol. Cara mengukur kepribadian yang kedua adalah interview atau wawancara.
Menilai kepribadian dengan wawancara berarti mengadakan tatap muka dan berbicara dari hati ke hati dengan orang yang dinilai. Dalam psikologi kepribadian, orang mulai mengembangkan dua jenis wawancara. Yang pertama, stress interview, dan yang kedua, exhaustive interview. Kemudian yang ketiga adalah tes proyektif. Cara lain untuk mengukur atau menilai kepribadian seseorang adalah dengan menggunakan tes proyektif. Orang yang dinilai akan memprediksikan dirinya melalui gambar atau hal-hal yang dilakukan. Jika pada subjek diberikan tugas yang menuntut penggunaan imajinasi, kita dapat menganalisis hasil fantasinya untuk mengukur cara dia berpikir. Dan yang keempat adalah inventory kepribadian. Inventory kepribadian ini adalah kuesioner yang mendorong individu untuk melaporkan reaksi atau perasaannya dalam situasi tertentu. Kuesioner ini mirip wawancara struktur, dan ia menanyakan pertanyaan yang sama untuk setiap orang, dan jawabannya tersebut biasanya diberikan dalam bentuk yang mudah dinilai dan seringkali dengan bantuan komputer. Baiklah, sekian materi dari kelompok 12 tentang tipologi kepribadian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.